Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Sabtu 28 Januari 2023, TVRI Jawa Barat kembali hadir melalui siaran Jawa Barat hari ini. Sejumlah informasi akan kami sampaikan di antaranya. Calon jemaah haji keluhkan BPIH akibat biaya haji naik. Jawa Barat tolak impor beras. Kasus DBD di Kabupaten Bandung alami lonjakan tinggi. Selain ketiga berita tersebut, kami juga akan sampaikan informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat yang telah dihimpun oleh tim redaksi Jawa Barat hari ini. Selama 60 menit ke depan, bersama saya Frederico Sinatria, Anda menyaksikan Jawa Barat hari ini. Sebelum mengawali Jawa Barat hari ini, saudara, kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga secara maksimal. Terlebih mari mendukung program pemerintah yaitu vaksinasi. Kita awali Jawa Barat hari ini, saudara. Pemerintah secara rutin mengupdate biaya haji reguler setiap tahunnya. Sejauh ini, pemerintah belum melakukan penyesuaian biaya haji reguler pada tahun 2023. Untuk itu, biaya haji reguler 2022 masih menunggu keputusan pengumuman dari pemerintah Indonesia. Para calon jemaah haji di Kabupaten Majalengka mengeluhkan rencana besaran biaya perjalanan ibadah haji meroket hingga 100%. Dari BPIH yang semula 39,8 juta, kini mencapai 69,1 juta dianggap memberatkan para calon jemaah haji, apalagi tahun 2023, masa transisi seusai pandemi COVID-19. Diperkirakan 1.115 calon jemaah haji di Kabupaten Majalengka akan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada musim haji 2023. Namun sedikitnya 3 orang dari 54 calon jemaah haji asal Kecamatan Jati 7 mengundurkan diri. Alasan mundurnya calon tamu Allah itu karena sakit dan naiknya besaran ONH yang dinilai sepihak oleh Kemenag RI. Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Kecamatan Jati 7, Daman Rohman, meminta pemerintah mempertimbangkan kenaikan BPIH tersebut. Dipertimbangkan lagi, jangan sampai membarakan pada masyarakat khususnya calon haji. Tidak semua orang yang berangkat haji itu orang mampu, ya. Tapi dia itu karena dorongan rasa keimanan, rasa ketakwaan, dia ngotot katakannya berupaya ingin melaksanakan ibadah haji. Ya alhamdulillah, setelah mencapai finish akan diberangkatkan, rengkok beristilah bahasa Sunda dengan onahan yang begitu besar. Sementara itu di tempat terpisah Bupati Majalengka Karna Sobahi berharap ada solusi dari pemerintah dan rakyat tidak terlalu terbebani. Ini akan tuh ada bahasan dengan Dewan, dengan DPR. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik, rakyat tidak terpenuh, rakyat tidak berat dengan plan itu, pemerintah juga ya tetap. Dari Majalengka, Edward Ruspendi melaporkan. Terbatasnya stok beras di wilayah Tasikmalaya akibat dijual ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur mengakibatkan harga beras di kota Tasikmalaya merambat naik. Harga beras medium yang awalnya dijual Rp10.000 per kilogram kini dijual Rp11.200 per kilogramnya. Hampir 2 pekan lamanya harga beras berbagai jenis di kota Tasikmalaya kini harganya terus mengalami kenaikan. Seperti yang terjadi di Pasar Induk Cikurubu, sejumlah harga beras mengalami kenaikan dari Rp1.000 hingga Rp2.000. Salah seorang penjual beras Tantan Hadiansyah mengaku kenaikan yang cukup signifikan terjadi sejak 2 pekan yang lalu. Seperti harga beras medium yang awalnya ia menjual Rp10.000, sekarang sudah tembus di Rp11.200. Sementara harga beras premium yang biasa dijual Rp11.500 kini dijual Rp13.000 per kilogramnya. Menurut Tantan, kenaikan harga beras tersebut diakibatkan persediaan barang yang terbatas karena beras Tasikmalaya ini banyak dijual ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kini, omset penjualannya pun menurun drastis hingga 40% akibat para pelanggan yang membatasi pembelian. Untuk harga beras sekarang gimana Pak? Pada naik semua. Untuk jenis medium ini berapa paling murah sekarang? 11.6. Berapa? 11.6. 11.6. Awalnya? 10.5. Wow, itu dalam waktu berapa lama itu kenaikan? Kurang lebih lah 2 minggu. 2 minggu? 1 bulan paling kemarin. Sekarang mah 1 minggu deh udah naik terus. Naik terus. Ini dampaknya dari apa kira-kira Pak? Katanya di Jawa Tengahnya kan gagal panen. Diperkirakan, harga beras akan terus naik seiring masih lamanya panen raya yang baru bisa dilaksanakan pada bulan Maret mendatang. Dari Kota Tasikmalaya, kontributor TVRI Jawa Barat Tony Sontani melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat menolak kebijakan impor beras karena Jabar memiliki surplus 1,5 juta ton beras setiap tahunnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menolak tegas kebijakan impor beras karena Jawa Barat surplus 1,5 juta ton beras setiap tahunnya. Berdasarkan capaian tersebut, Ridwan menilai seharusnya kondisi harga dan keberadaan beras stabil. Pihaknya terus meneliti dan mengintervensi harga beras yang saat ini tengah melambung tinggi di pasaran. Beras saat ini melambung tinggi sekali dan sebagian sedang diteliti dan diintervensi karena harusnya Jawa Barat kan surplus ya, surplus kita 1,5 juta ton per tahun. Jadi kenapa Pak ada rencana impor katanya di Bulog Indramayu itu Pak? Ada kebijakan apa dari Pak Gubernur untuk ini Pak? Poinnya kalau Jawa Barat diupayakan nggak boleh impor karena kita kan berasnya berlebih. Provinsi lain silakan. Sementara itu, harga beras di pasar tradisional di Kabupaten Cirebon ini mengalami kenaikan Rp1.500. Beras premium dijual dari harga Rp11.000 menjadi Rp12.500 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga stok beras menipis akibat banyak petani yang belum melakukan panen raya. Yang kemarin 12, cuma 12. Sekarang 12.000. Kenaikan sedikit, yang medium ada. Apa penyebabnya Bu? Karena faktor satu karena belum ada panen. Pedagang berharap harga beras bisa kembali normal dan harga murah dijangkau masyarakat. Dari Cirebon, Makmur Hamdalah melaporkan. Sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Kasus DBD di Kabupaten Bandung termasuk tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini, Saudara. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung meminta masyarakat untuk mewaspadai penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Apalagi Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah dengan kasus DBD tertinggi di Jawa Barat. Bahkan kasus kematiannya paling tinggi dibandingkan daerah lainnya. Pemkab Bandung melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mengungkapkan kasus DBD biasa muncul saat musim penghujan. Meskipun kini sebagian wilayah di Kabupaten Bandung jarang hujan, BMKG memprediksi musim hujan masih akan terus berlangsung. Populasi nyamuk Aedes aegypti yang membawa penyakit DBD biasanya bertambah banyak karena jentik nyamuk akan menetas ketika habitat perkembangbiakannya tergenang air. Kepala Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Marlan, mengaku belum mengecek data secara menyeluruh kasus DBD terkini di Kabupaten Bandung. Meskipun begitu, kasus DBD sudah kembali bermunculan di Kabupaten Bandung. Dirinya mengimbau kewaspadaan dari masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, termasuk untuk melaporkan kejadian DBD agar bisa ditindaklanjuti. Jadi memang saat ini kondisinya hujan masih berlangsung di beberapa daerah, tapi juga ada sebagian juga sudah ke kemarau. Tapi memang sebetulnya prediksi dari BMKG itu hujan itu bisa sampai bulan Maret. Tapi kita tetap harus waspada berkaitan dengan penyakit-penyakit yang timbul pada saat musim hujan ataupun menjelang berakhirnya musim hujan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada Januari-September 2022, kasus DBD di Kabupaten Bandung menjadi yang tertinggi kedua di Jawa Barat
setelah di Kota Bandung. Sebanyak 2.777 kasus DBD terjadi di Kabupaten Bandung pada periode tersebut. Demikian dilaporkan Rian Agustian. Beralih ke informasi lainnya, saudara, proyek revitalisasi Waduk Dharma Kuningan yang bersumber APBD Provinsi telah rampung yang rencananya akan diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun sejumlah pekerja proyek Waduk Dharma melakukan aksi unjuk rasa karena upah para pekerja belum dibayar hingga saat ini dari kontraktor yang mencapai 1,2 miliar rupiah. Puluhan pekerja serta subkontraktor melakukan aksi unjuk rasa di area wisata Waduk Dharma Kuningan, Jawa Barat. Sambil berorasi dengan membawa spanduk, mereka meminta tolong Gubernur Ridwan Kamil bantu upah yang belum dibayar proyek revitalisasi Waduk Dharma. Aksi unjuk rasa ini dilakukan agar para pemangku kebijakan mendengar keluhan para pekerja karena sebagian upah belum dibayar. Proyek revitalisasi Waduk Dharma sendiri dari APBD Provinsi yang dimulai dari bulan September tahun 2021. Proyek Waduk Dharma memakan biaya sekitar 28 miliar dan telah rampung pada akhir tahun 2022 yang lalu. Salah seorang perwakilan aksi demo berharap agar peresmian Waduk Dharma yang sudah selesai agar ditunda terlebih dahulu sebelum upah pekerja diselesaikan oleh pihak terkait. Belum dibayar kami ini, belum dilunasi. Mohon Pak Gubernur perhatikan kami, kemana lagi kami mengadu kalau nggak kepada Pak Gubernur. Mohon dengan sangat Pak, selesaikan nih masalah kami, masyarakat Kuningan. Jangan sampai dirugikan dan tolong Pak, kalau Bapak mau meresmikan tolong ditunda. Tunda dulu sebelum kami ini dibayar. Para pekerja proyek juga sempat mediasi dengan pemegang proyek atau kontraktor namun tidak ada hasil. Mereka juga akan melakukan aksi lebih besar jika upah tidak terselesaikan dalam waktu dekat ini. Dari Kuningan, M. Samsudin melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, puluhan siswa sekolah dasar negeri di Kabupaten Subang, Jawa Barat terpaksa melakukan proses belajar mengajar di luar kelas. Kondisi itu disebabkan bangunan kelas yang nyaris roboh dan dikhawatirkan menimpa mereka. Proses belajar mengajar di emperan bangunan kelas di Sekolah Dasar Negeri Neglasari, Desa Pringkasap, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang dilakukan oleh 72 siswa tersebut sudah berlangsung lebih dari sebulan terakhir. Kondisi tersebut dinilai sangat tidak nyaman dan mengganggu konsentrasi belajar siswa. Menurut pihak sekolah, mereka terpaksa memindahkan proses belajar mengajar ke emperan kelas untuk menghindari ambruknya bangunan kelas. Bangunan sekolah yang sudah berusia puluhan tahun itu tidak pernah tersentuh bantuan renovasi gedung. Akibatnya bagian tembok, kayu penyangga banyak yang kropos. Tak jarang pihak sekolah juga terpaksa melakukan proses belajar mengajar di halaman sekolah jika tiba-tiba terjadi angin kencang. Dek, belajar di atas lantai ini gimana Dek rasanya Dek? Nggak enak. Ini nggak enaknya gimana nih? Kakinya sakit gitu maksudnya. Nah, kenapa belajar di atas lantai Dek? Karena bangunannya rusak, meja patah. Pak, bangunan sekolah di sini ada berapa lokal Pak? Ada 6 lokal. Nah untuk yang rusaknya Pak, berapa lokal? Yang rusaknya ada 3 lokal. Cuman yang 2 lokal itu udah dikosongkan. Dikosongkannya kenapa Pak? Dikosongkannya karena rusaknya sangat berat, sangat parah. Selain mengancam keselamatan siswa, minimnya sarana pendidikan di sekolah itu juga memicu kian merosotnya jumlah siswa yang ada. Demikian dilaporkan Hari Rahmadani. Berbagai informasi penting lain dari berbagai daerah Jawa Barat akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Polisi tembak 3 perampok nasabah bank. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini yang selalu tayang hari Senin hingga hari Minggu pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan Jawa Barat hari ini, saudara.
Tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota dan Ditreskrimum Polda Jabar membekuk 3 perampok lintas provinsi. Polisi melakukan tindakan tegas dan terukur kepada para pelaku yang mencoba melawan dan lari saat ditangkap. 3 perampok nasabah bank ini terpaksa dilumpuhkan kakinya menggunakan timah panas karena berusaha melawan dan lari saat ditangkap petugas dari Satreskrim Polres Cirebon Kota bersama Ditreskrimum Polda Jabar. Mereka ditangkap di wilayah Surabaya, Jawa Timur, usai sebelumnya menjalankan aksinya di kawasan lapangan Kebumen, Kota Cirebon dengan merampok nasabah bank yang telah mengambil uang senilai 81 juta rupiah. Kapolres Cirebon Kota Ajun Komisaris Besar Polisi Arik Indra Sentanu mengatakan, para pelaku merupakan residivis dan dalam melancarkan aksi kejahatannya, mereka berbagi tugas, mulai dari mencari korban yang mengambil uang di bank dalam jumlah besar, kemudian mengikuti korban dan melakukan penjamretan. Cirebon karena situasi jalur sepi. Kemudian disitulah terjadinya tindak pidana curas. Setelah mengambil tas kemudian yang berisi dengan uang kurang lebih 80 juta mengarah ke Tegal. Tersangka di Tegal, tas kemudian dompet termasuk kedua sepeda motor, ya, kemudian handphone pelaku ditinggalkan dengan niat untuk mengecoh petugas supaya tidak tertangkap. Kemudian tersangka bergerak ke arah Surabaya. Kurang lebih 2 hari, sekitar tanggal 20, kemudian Satreskrim Polres Cirebon Kota dibantu dengan tim sus Ditreskrimum Polda Jabar mendapatkan info tersangka berada di Surabaya. Polisi juga masih mengejar 1 pelaku lainnya yang kini sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Cirebon, Makmur Hamdalah, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, sebuah masjid di Desa Lembang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat dibakar orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Polres Garut bersama MUI berencana membangun kembali masjid tersebut agar dapat digunakan beribadah warga, sementara pelaku kini telah diamankan dan dalam penanganan ahli jiwa. Dalam 1 dekade terakhir, prestasi olahraga Jawa Barat berada di titik puncak. 2 kali menjadi juara umum Pekan Olahraga Nasional, yaitu pada PON 19 tahun 2016 dan PON 20 tahun 2020 adalah bukti valid dari keunggulan prestasi atlet-atlet Jawa Barat. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum KONI Jabar yang baru, M. Budiana, keunggulan tersebut akan terus dipertahankan. Menurutnya, sistem yang sudah dibangun Ketua KONI sebelumnya sudah sangat baik, sehingga sangat disayangkan jika tidak berkesinambungan. Tentu, jika ada kekurangan, akan benahi untuk menjadi lebih baik. Tantangan awal yang dihadapi oleh M. Budiana yaitu mempersiapkan cabang olahraga untuk mengikuti babak kualifikasi PON 21 yang akan berlangsung mulai pertengahan tahun 2023. Tidak hanya prestasi di level domestik, Budiana juga menginginkan agar ada peningkatan kontribusi Jabar terhadap keprestasian olahraga nasional di ajang SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Demikian Ahmad Yuda Hadi, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Ya, saudara, berita tadi merupakan Jawa Barat target hat-trick juara PON 21 2024 tentunya, dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki dialog Jabar juara lahir batin. Saudara, kita akan berdialog mengenai implementasi Jabar juara lahir batin dalam bidang olahraga. Dan kita sudah terhubung bersama Ketua KONI Jawa Barat, Bapak Muhammad Budiana. Selamat sore, Pak Budiana. Selamat sore, salam olahraga. Salam olahraga. Apa kabar, Pak Budiana? Baik. Baik. Gimana, sehat?
Baik, alhamdulillah Pak Budiana. Tentunya kami LPP TVRI Jawa Barat mengucapkan atas terpilihnya Ketua KONI Jawa Barat periode 2022-2026 Bapak Muhammad Budiana. Pak Budiana, tentunya ini kan menjabat sebagai Ketua KONI Jawa Barat. Kita ingin lebih mengetahui sebenarnya visi dan misi KONI Jawa Barat ini untuk mendukung Jabar juara lahir batin ini seperti apa Pak Budiana? Ya, yang pertama terima kasih Kang Iko atas apresiasi terhadap KONI Jawa Barat, juga keluarga besar TVRI Jawa Barat dan seluruh pemirsa, penggemar atau penonton TVRI Jawa Barat dengan telah terbentuknya kepengurusan KONI Jawa Barat periode 2022-2026. Kemudian beberapa program seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Iko memang terbentang di hadapan kami pengurus KONI Jawa Barat periode sekarang ini, dan itu tentunya harus dihadapi dengan baik. Kami juga akan menyampaikan atau melaporkan khususnya di kesempatan pertama ini kepada Bapak Gubernur dan DPRD Jawa Barat melalui Komisi 5 terkait beberapa hal yang seperti saya sampaikan tadi. Satu diantaranya persiapan menghadapi PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Terkait tentang persiapan itu, karena di bulan ke depan, khususnya mulai bulan Maret, itu akan terselenggara untuk persiapan PON itu. PON-nya tahun 2024, tetapi mulai sekarang itu akan terselenggara yang namanya babak kualifikasi PON atau pra-PON. Nah, sebelum pra-PON itu diikut sertai oleh atlet-atlet Jawa Barat, kita tentu harus melakukan pemusatan latihan daerah untuk Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 nanti. Nah, beberapa tahapan kita lakukan, misalnya dengan dan ini termasuk bagian program jangka pendek dan jangka menengah. Satu diantaranya rekrutmen atlet unggul atau atlet potensial pasca penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat ke-14 tahun 2022 yang telah kita selenggarakan kemarin. Lalu kemudian kita juga mengikuti kegiatan Kejurnas untuk memperbanyak, Kang Iko dan para pemirsa, memperbanyak jumlah atlet Jawa Barat di jajaran atlet nasional. Dan ini juga sampai hari ini dan insya Allah sampai kapanpun, berbicara tentang memperbanyak jumlah atlet Jawa Barat ini, itu juga kita persembahkan untuk memperkuat barisan atlet-atlet nasional yang akan dipertandingkan dalam gelaran multi internasional, ya, kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, seperti yang akan kita hadapi pada bulan yang terdekat, bulan Mei, ya, tepatnya tanggal 5 Mei tahun 2023 ini, yakni gelaran SEA Games di Kamboja. Nah, ini saya sampaikan, saya informasikan kepada para pemirsa TVRI Jawa Barat, di SEA Games nanti sebahagian besar kekuatan atlet nasional itu berasal dari atlet-atlet dan Jawa Barat, tentunya dengan pelatihnya juga. Nah, maka itu ini adalah tugas besar yang harus dihadapi oleh kepengurusan KONI periode 2022 dan 2026. Serta kegiatan multi event lainnya berikutnya di bulan September tahun 2023, tepatnya pada tanggal 23, yakni penyelenggaraan Asian Games di China. Itu Kang Iko, dan sekali lagi untuk itu semua, terutama untuk menghadapi persiapan PON ke-21 yang saya sampaikan tadi, kita akan terus memetakan kekuatan atlet-atlet Jawa Barat beserta pelatihnya agar di PON ke-21 kita masih bismillah mempertahankan supremasi juara umum dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional. Saya kira demikian.
Baik Pak Budiana, karena ini kurang dari satu dekade terakhir ini begitu, Jawa Barat ini kan meraih ataupun berada di posisi urutan pertama begitu ya dari di tahun 2 periode kemarin begitu, lalu juga kemarin sangat luar biasa dan juga pada saat PON 21 ini kan apakah bisa mencapai hat-trick? Nah, bagaimana? Apakah ada strategi-strategi khusus agar Jawa Barat ini hat-trick? Kalau strategi mungkin secara garis besar bisa saya sampaikan secara detail itu masih jadi rahasia dapur kami ya, karena itu sifatnya strategi pemenangan. Yang paling penting strategi besarnya adalah yang pertama, bagaimana munculnya dukungan dari kepala daerah dan DPRD provinsi tentunya terhadap KONI Jawa Barat ini. Berbicara terhadap KONI Jawa Barat artinya dukungan untuk atlet Jawa Barat. Nah, jika dukungan itu sifatnya mumpuni atau mencukupi terhadap persiapan itu semua, insya Allah kita bisa mempertahankan supremasi juara umum di PON 21 nanti. Nah, sampai hari ini kami melihat komitmen Pak Gubernur, komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi 5, saya merasakan saya pribadi maupun kelembagaan sungguh sangat luar biasa. Apalagi Bapak Gubernur Jawa Barat yang kita banggakan ini, Bapak Ridwan Kamil, dalam beberapa waktu yang lalu juga telah mendapatkan gelar sebagai dari Menpora, dari pemerintah pusat melalui Menpora sebagai pembina olahraga terbaik di Indonesia. Saya kira demikian. Baik, Pak Budiana, jika tadi Komisi 5 lalu juga dari Gubernur Jawa Barat ini antusiasnya sangat luar biasa. Lalu bagaimana antusias para atlet untuk menghadapi PON 21 lalu juga di tingkat nasional bahkan internasional itu sendiri? Bagaimana Pak Budiana? Saya sampai hari ini mendapatkan informasi-informasi positif terhadap pertanyaan yang Kang Ito tadi sampaikan. Positif dalam arti semangat luar biasa atlet-atlet Jawa Barat dan para pelatihnya masih sangat on fire lah gitu ya istilahnya. Sangat bersemangat untuk mempertahankan kejayaan Tanah Pasundan ini di dunia nasional, multi event nasional maupun internasional. Baik, Pak Budiana, lanjut, ini kan di 2024 begitu ya Pak ya, ini juga akan berbarengan begitu ya dengan pesta demokrasi di Indonesia, pemilu 2024. Lalu bagaimana untuk menjaga para atlet ini agar tetap fokus begitu, apalagi kan Porprov baru saja begitu kemarin ini selesai. Lalu di tahun 2023 pertengahan tahun ini akan ada pra-PON begitu untuk persiapan di PON 21 nanti. Lalu bagaimana ini untuk menjaga kualitas atlet tersebut? Menjaga kualitas atlet itu adalah tugas KONI, lalu kemudian Kang Ito tadi sampaikan juga bagaimana jika menghadapi tahapan perhelatan politik nasional itu tugas pemerintah ya. Jadi saya kira tidak ada masalah dengan itu, karena kami sebagai pengurus olahraga ya kita harus khusyuk atau berhikmat terhadap pembinaan atlet semata gitu. Demikian. Baik, jadi ini memang harus khusyuk gitu ya untuk menjaga para atlet untuk tetap fokus begitu untuk persiapan di PON 21 ini. Pak Budiana, lalu cabur apa yang diunggulkan begitu dari Jawa Barat sendiri? Cabur unggulan kami jumlahnya cukup banyak, ada belasan cabur ya. Dan itu adalah cabur-cabur unggulan, satu diantaranya ada jeram ya. Lalu mayoritas memang dari cabur bela diri ya. Ini masih terpelihara dengan baik, masih saya selaku pimpinan KONI Jawa Barat yang baru serta jajaran pengurus yang baru ini, alhamdulillah masih terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan cabur-cabur unggulan dan cabur-cabur pada umumnya yang merupakan anggota KONI Jawa Barat. Baik, tentunya kan ini akan ada juga ini sangat optimis sekali begitu ya, bahwa KONI Jawa Barat tidak hanya di domestik saja begitu, tapi di tingkat nasional, internasional begitu Pak ya. Lalu bagaimana caranya ini untuk terus menggenjot para atlet-atletnya, karena Porprov kemarin lalu sekarang harus sudah masuk lagi untuk ke pra-PON, untuk persiapan juga di PON 21 begitu, untuk menjaga, karena kan itu tadi sudah saya cukup jelas saya sampaikan terkait persiapan itu semua. Oke. Baik, kalau misalnya seperti itu, adakah kendala Pak Budiana
pada saat untuknya ini berarti para atlet-atlet ini, karena kan tentunya untuk persiapan tidak semulus yang dibayangkan begitu ya. Apakah ada kendala-kendala Pak Budiana? Kendala pasti ada ya. Setiap persiapan apapun, baik itu di KONI provinsi maupun KONI pusat. Kalau KONI pusat misalnya dalam konteks menghadapi persiapan multi event internasional, lalu kemudian KONIDA atau KONI di daerah, di kabupaten kota maksud saya kira masih menghadapi beberapa kendala ya. Nah, kendala itu bagi saya dan teman-teman pengurus KONI Jabar periode ini itu harus menjadi vitamin untuk berpikir keras bagaimana dari yang tadinya tantangan, rintangan atau kendala bisa menjadi kekuatan kita untuk meraih kemenangan. Baik. Lalu untuk dari atlet sini, apakah ada harapan begitu kepada Pak Budiana begitu yang baru saja menjabat menjadi Ketua KONI Jawa Barat? Apakah sudah ada curhatan-curhatan begitu Pak untuk terus mengejut dan mendukung program Jawa Barat juara lahir dan batin ini Pak? Ya syukur alhamdulillah ya, harapan itu banyak ya Kak Iko, mulai dari tokoh Jawa Barat, nomor satu tentu dari Bapak Gubernur sebagai kepala daerah, dari wakil kita di DPRD Provinsi Jawa Barat, lalu dari tokoh-tokoh olahraga Jawa Barat, dari sesepuh, ini sepuh, dari rakyat Jawa Barat, dari atlet Jawa Barat dan pelatih yang masih berharap bahwa Jawa Barat harus tetap jadi kiblat pembinaan olahraga amatir di Indonesia. Dan ini juga merupakan harapan dari Bapak Ketua Umum KONI Pusat kepada saya dan teman-teman pengurus agar Jawa Barat mempertahankan ini semua. Karena Jawa Barat adalah tulang punggung atau backbone-nya pembinaan olahraga nasional. Baik. Lalu kan ini Jawa Barat memiliki tentunya ini visi dan misi ini untuk meraih Jawa Barat juara lahir dan batin, untuk mensinkronisasikan visi dan misi Jawa Barat juara lahir batin itu seperti apa Pak? Saya kira tadi sudah banyak saya jelaskan ya tentang itu. Bagaimana mensinkronkannya ya, KONI harus menjunjung tinggi kerjasama yang baik dengan anggota-anggotanya itu secara internal. Lalu KONI Jawa Barat juga harus mampu bekerja sama dengan stakeholder yang lain yang ada di Jawa Barat ini untuk bisa juga menunjang prestasi atletnya. KONI tidak bisa bergerak sendirian, dia harus didukung, disokong sangat kuat oleh kepala daerah atau pemerintah daerah melalui Dispora Jawa Barat, dan ini kami rasakan sudah sangat terjadi. Lalu kemudian ada dukungan secara politik juga dari DPRD Provinsi Jawa Barat, ini juga kami rasakan sudah sangat terjadi, dan ini sudah menjadi satu tradisi, kekompakan, keguyuban stakeholder di Jawa Barat beserta kami dari unsur kekoniannya, lalu KONI di kabupaten kota. Jangan salah, karena pemilik atlet itu sesungguhnya adalah KONI kabupaten kota beserta cabang olahraga. Nah, semua stakeholder ini Kang Iko ya, semua simpul-simpul ini di Jawa Barat begitu sangat baik diorkestrasi ya oleh Bapak Gubernur ya, dengan sangat baik, dan kami menjadi salah satu operator dalam pembinaan atlet khusus bagi olahraga amatir ini. Pak Budiana juga akan mengatakan bahwa akan terus menggodok para atlet-atlet begitu Provinsi Jawa Barat untuk tidak hanya nasional bahkan internasional. Banyak sekali pertanyaan yang masuk begitu Pak Budiana, bekerja sama dengan negara mana saja begitu, karena karena kan melihat begitu atlet-atlet luar negeri pun begitu ini banyak yang untuk istilahnya exchange begitu para atlet-atletnya. Nah, untuk Provinsi Jawa Barat sendiri di masa periode Pak Budiana ini akan bekerja sama dengan negara mana saja? Ada beberapa cabang olahraga tertentu yang telah lama ya, pada saat KONI dipimpin oleh almarhum Pak Haji Sarip, lalu KONI Jawa Barat dipimpin oleh Bapak Ahmad Saifuddin, sampai dengan hari ini kami masih mengandalkan itu. Yang saya maksudkan kerjasama kepelatihan cabur tertentu dengan Provinsi Gyeosangbuk di negara Korea Selatan.
Alat ukurnya mudah sekali. Setiap pekan olahraga nasional, khususnya 2 PON yang telah kita lalui ini, cabang-cabang olahraga tersebut meraih mayoritas emas yang dilatih oleh pelatih-pelatih Korea Selatan yang berasal dari Provinsi Gyeongbuk atas kerjasama antara pemerintah Gyeongbuk dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, satu di antaranya contoh seperti itu, Kak Niko. Dan kami akan mempertahankan kerjasama ini, mudah-mudahan juga didukung sangat kuat oleh Bapak Gubernur, karena MOU-nya harus G2G ya, dan kami hanya menjadi operator dalam pelaksanaan. Lalu Pak, ini harapan dari KONI Jawa Barat begitu ya untuk para atlet dan juga kalau misalnya tadi sudah dikatakan dari pemerintah, dan juga bagaimana ini harapan-harapan untuk KONI daerah lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat ini untuk guna terus mendukung Jabar juara lahir batin ini. Satu di antaranya harapan saya seperti yang disampaikan oleh Ketua KONI Kabupaten Bandung, contoh satu di antaranya yang saya maksudkan. Contoh, KONI Kabupaten Bandung didukung oleh Bupati Kabupaten Bandungnya telah memiliki komitmen yang sangat bagus terkait pemberian insentif khusus atau insus kepada atlet-atlet Kabupaten Bandung yang akan masuk menjadi atau mengikuti Platda PON nanti. Saya kira itu satu concern atau perhatian yang luar biasa dari Bupati Bandung serta Konidanya. Saya yakin kepala daerah lain di kabupaten kota, bupati maupun wali kota yang memiliki atlet-atlet yang sangat banyak memperkuat Jawa Barat ini juga memiliki perhatian yang sama. Misalnya Pak Bupati Bekasi, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Bandung, ya, saya kira gitu, Bupati Bandung Barat, dan yang lain-lainnya. Baik, Pak, jika kita berkaca begitu ke Porprov yang sebelumnya, ini kan di beberapa kota dan kabupaten, ada beberapa kota dan kabupaten yang menjadi tuan rumah. Untuk mungkin masih lama, tapi juga kami ingin mengetahui begitu untuk Porprov selanjutnya sebelum nanti kita kan ke PON begitu persiapan. Untuk Porprov selanjutnya begitu Pak, apakah masih di beberapa kota dan kabupaten atau seperti apa Pak? Itu sudah ditetapkan pada saat rapat kerja terakhir ya. Di kepengurusan Bapak Ahmad Saifuddin kemarin, bahwa Pekan Olahraga Provinsi ke-15 akan diselenggarakan lebih dari 1 kabupaten atau kota. Dan kebetulan yang ketempatan dan telah diputuskan dalam raker KONI tempo hari itu adalah panitia utamanya Kota Bogor dan akan didukung oleh wilayah di sekitar kota tersebut. Misalnya Kabupaten Bogor, Kabupaten Kota Depok, Kabupaten Cianjur, dan kota-kota lain yang terdekat dengan Kota Bogor. Baik, Pak Budiana, pesan sekali lagi nih untuk menyemangati para atlet-atlet nih, karena kan di tahun ini pertengahan akan ada pusat latihan daerah, lalu juga ada tahun depan. Bagi atlet-atlet, tentunya atlet Jawa Barat dan pelatih Jawa Barat yang saya cintai, saya banggakan, mari kita pertahankan terus elan perjuangan kita dalam mempertahankan supremasi juara umum di PON, karena PON ke-21 nanti itu satu tantangan tersendiri dibandingkan PON sebelumnya, dan kita harus bisa melampaui itu dengan menyiapkan diri ya serius-seriusnya. Lalu kemudian tak lupa harapan kami juga dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dari DPRD Jawa Barat, terutama dukungan dari Konida dan dari para pimpinan serta pengurus cabang olahraga. Demikian. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak Ketua KONI Jawa Barat, Bapak Muhammad Budiana. Semoga saja nanti di PON 21 ini semoga bisa hat-trick begitu, dan semangat untuk para seluruh atlet. Dan tentunya kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat sore, salam olahraga. Salam olahraga. Baik, tentunya tadi kita sudah berbincang tentunya bersama Ketua KONI Jawa Barat, Bapak Muhammad Budiana. Tentunya semoga saja Jawa Barat ini bisa meraih kembali prestasi begitu, karena sudah 1 dekade ini Jawa Barat berada di posisi teratas. Dan tentunya saudara, kita akan memasuki segmen Cerdas Memilih.
Kita awali segmen Cerdas Pemilih ini, saudara, bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mulai mewaspadai kerawanan penyelenggara negara atau ASN yang mempunyai keterlibatan dalam pemenangan atau mendukung calon dalam event politik. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mulai meningkatkan pengawasan dan mewaspadai berbagai kerawanan pemilu. Dari hasil historis pelaksanaan dan penanganan pemilu di Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu memfokuskan terhadap netralitas penyelenggara pemilu termasuk polarisasi masyarakat, serta mewaspadai kerawanan penyelenggaraan negara atau ASN yang mempunyai keterlibatan dalam pemenangan atau mendukung calon dalam event politik. Pertama yang harus menjadi titik fokus dari kita semua adalah netralitas penyelenggara pemilu. Itu yang pertama. Netralitas penyelenggara pemilu, kemudian netralitas aparatur sipil negara, kemudian potensi polarisasi masyarakat. Nah, itu juga menjadi perhatian penuh dalam kerangka menjaga stabilitas dan konsistensitas dalam setiap tahapan pemilu. Yang keempat nanti, tadi apa yang disampaikan, perlunya mitigasi dampak penggunaan media sosial. Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu, Kabupaten Tasikmalaya kini menempati urutan ke-21 dari 514 kota dan kabupaten se-Indonesia. Di Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya menempati urutan kedua tingkat kerawanan tinggi setelah Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan melaporkan. Seiring dengan bertambahnya jumlah pemilih dan adanya aturan pembatasan jumlah pemilih tiap TPS, jumlah tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilu 2024 mendatang di Kota Tasikmalaya bertambah menjadi 2.267 yang awalnya hanya 2.063. Pada momentum peringatan Hari Pengurangan Emisi CO2 atau Karbon Dioksida Internasional, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mencanangkan 2 program prioritas. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Koswara, program diet kendaraan pribadi masih dalam sosialisasi, namun akan terus diuji coba. Program ini sangat efektif untuk mengurangi karbon dioksida kendaraan bermotor. Sementara itu, program yang lainnya yaitu mengubah kendaraan pribadi menjadi berbasis listrik. Namun ini harus dikaji dari aspek lalu lintas sehingga jangan sampai volume kendaraan yang melintas menjadi naik. Strategi ini harus dapat disiasati karena bukan hanya menurunkan emisi, namun juga mengoptimalkan kapasitas pengguna jalan. Pengurangan emisi karbon dari kendaraan itu beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya di Sub, dan ada juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan satu ya pengurangan penggunaan kendaraan pribadi itu satu tuh, karena kendaraan pribadi ini jumlahnya sudah sangat banyak. Peringatan Hari Pengurangan Emisi CO2 ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya emisi CO2 atau karbon dioksida di udara jika kandungan terlalu tinggi dapat mengganggu kelangsungan makhluk hidup. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Saudara, informasi tadi merupakan informasi mengenai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang terus mengurangi pengurangan emisi kendaraan bermotor di seluruh wilayah di Jawa Barat. Dan tentunya untuk memperingati Hari Pengurangan Emisi tentu internasional di Sub Jawa Barat melakukan upaya dengan mencanangkan program seperti pengurangan kendaraan pribadi atau diet kendaraan pribadi dan mengubah kendaraan pribadi berbasis listrik. Dan saudara, berbagai informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda di antaranya. Kosiwa dan Konagawa. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Untuk memfasilitasi minat dan bakat para mahasiswa di bidang kewirausahaan, seni, budaya, dan olahraga, FEB Universitas Pasundan kini mengembangkan komunitas Tasiwa dan Konigawa. Bagaimana keberadaan komunitas Tasiwa dan Konigawa tersebut? Berikut laporan selengkapnya.
Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas terus dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Unpas, salah satunya melalui pemberdayaan komunitas wirausaha mahasiswa Tasiwa dan juga komunitas budaya dan olahraga mahasiswa Konigawa. Komunitas tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan bakat-bakat mahasiswa, sehingga mereka nantinya siap menjadi lulusan yang handal dalam berbagai aspek, selain teori juga keahliannya. Ya, kami dari Bimbingan Potensi dan Karir Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas berusaha semakin membantu mahasiswa untuk mengarahkan potensi karir mereka kemana ke depannya dengan membentuk sementara ini ada 2 komunitas. Jadi diharapkan nanti melalui 2 komunitas itu semua potensi mahasiswa bisa dikembangkan, terutama terkait dengan soft skill. Kita tentu tahu bahwa untuk kedepannya karir seseorang, kesuksesan seseorang itu sangat tergantung kepada soft skillnya. Kami memiliki 2 komunitas, yaitu yang pertama komunitas wirausaha mahasiswa, di mana potensi dan minat karir mahasiswa yang ingin di bidang kewirausahaan di situ bisa dikembangkan, bisa dibina. Dan yang satu lagi adalah komunitas Konigawa, itu komunitas yang berisi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki potensi dan minat di bidang seni, budaya, dan olahraga. Komunitas wirausaha mahasiswa Tasiwa merupakan wadah bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan diri dalam hal wirausaha, sehingga mereka nantinya diharapkan dapat memiliki pemahaman dan penguasaan akan hal-hal kewirausahaan, sehingga dapat menjadi seorang wirausaha yang handal dan terampil. Adalah untuk menciptakan atau mendorong minat mahasiswa dalam pengembangan kewirausahaan dan entrepreneurship begitu. Karena selama ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentu kita sudah mulai jalan dan memfasilitasi beberapa minat dan bakat teman-teman mahasiswa untuk bisa lebih aktif, lebih fokus, maka dari itu kita mewadahi dengan salah satu komunitas dalam bentuk Tasiwa ini. Harapannya dari Tasiwa ini ke depan bisa mencetak atau men-scale up begitu teman-teman mahasiswa sesuai dengan profil lulusan di ketiga prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, selain untuk menciptakan sumber daya yang aktif atau yang menguasai di bidang manajemen, akuntansi, dan ekonomi, juga diharapkan ke depan bisa aktif sebagai seorang wirausahawan muda. Melalui wadah Tasiwa, para mahasiswa bukan hanya dapat memahami bagaimana cara pengemasan suatu produk, akan tetapi juga mereka diarahkan untuk dapat memahami bagaimana cara pemasaran suatu produk. Pada dasarnya sendiri, Tasiwa merupakan pusat kewirausahaan serta inkubator bisnis yang andal untuk menjadi pengembangan dan pembinaan para mahasiswa. Selain dari itu, kami juga akan membina para mahasiswa yang memiliki usaha ataupun yang belum punya usaha dalam seperti kegiatan festival entrepreneur yang telah kita laksanakan seperti webinar, juga ada lomba kreasi produk mahasiswa, dan ada bazar di mana kami benar-benar menyajikan inkubator bisnis bagi mahasiswa yang ingin memiliki usaha. Dengan adanya wadah Tasiwa ini juga memberikan bukti nyata akan peran FEB Unpas, turut membantu pemerintah dalam penciptaan wirausaha muda yang kreatif dalam menunjang pembangunan ekonomi kreatif. Sementara itu, dalam upaya untuk mewadahi para mahasiswa dalam bidang seni, budaya, dan olahraga difasilitasi melalui wadah yang disebut Konigawa, singkatan dari Komunitas Seni, Budaya, dan Olahraga. Konigawa akan menumbuh kembangkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam melahirkan kreativitas seni, budaya, dan olahraga, sehingga bakat yang mereka miliki tersalurkan dan terwadahi dengan baik. Ada beberapa tujuan didirikannya Konigawa ini. Yang pertama, tujuan jangka pendek itu untuk menyatukan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang punya minat dan bakat di bidang seni, budaya, dan olahraga itu dalam satu komunitas tertentu. Yang kedua sebetulnya adalah menjadi tujuan utamanya, yaitu menerapkan soft skill ke mahasiswa. Dalam hal ini Konigawa di masa yang akan datang itu akan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang membuat mereka menjadi panitianya nanti, ya, yang kemudian mereka nanti berorganisasi, kemudian mengembangkan soft skill seperti kepemimpinan, kemudian komunikasi,
dan lain sebagainya, hingga mereka nantinya bisa mengembangkan soft skill tersebut di bidang yang mereka sukai saat ini. Dan yang menjadi tujuan jangka panjangnya adalah menjadikan hobi mereka itu sebagai hobi yang produktif. Selain sebagai wadah dalam menyalurkan bakat para mahasiswa, eksistensi Konigawa juga berperan sebagai penyedia informasi terkait dengan bidang-bidang seni, budaya, dan olahraga. Itulah eksistensi dari komunitas wirausaha mahasiswa Tasiwa dan komunitas budaya dan olahraga mahasiswa Konigawa FEB Unpas. Melalui keberadaan komunitas ini, beragam raihan prestasi mahasiswa baik dalam bidang kewirausahaan maupun seni budaya dan olahraga dapat terus meningkat. Kegiatan pemeriksaan beberapa perkantoran pemerintah dalam upaya mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dilakukan jajaran Disnaker Trans Jabar bersama stakeholder kemarin di Bandung. Dalam mengisi rangkaian peringatan Bulan K3 Nasional tingkat Jawa Barat 2023 yang berlangsung selama sebulan, yaitu hingga 12 Februari 2023 mendatang, jajaran Disnaker Trans Jawa Barat beserta stakeholder melakukan pemeriksaan sarana dan fasilitas K3 ke beberapa perkantoran pemerintah di Kota Bandung. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan fasilitas K3 di kantor DPRD Jawa Barat yang disaksikan Kepala Disnaker Trans Jabar Rahmat Taufik Garsadi. Di kantor DPRD Jabar ini dilakukan pemeriksaan keberfungsian fasilitas lift atau elevator dalam upaya pengamanan K3 bagi para pegawai dan masyarakat yang datang. Kepala Disnaker Trans Jabar Rahmat Taufik Garsadi mengatakan, Jawa Barat sebagai barometer nasional dalam ketenagakerjaan di tanah air, maka berbagai upaya untuk menurunkan angka kecelakaan kerja merupakan hal penting yang harus dilakukan agar terwujud K3 yang optimal. Nah, kita berharap masyarakat, pekerja, pemberi kerja, semuanya peduli terhadap K3, karena kalau sudah terjadi kecelakaan, maka akan berbagai hal yang terdampak, apalagi sampai meninggal gitu ya. Nah, ini kita tidak ingin, apalagi Jawa Barat ini menjadi barometernya nasional. Manufaktur Indonesia 60% ada di Jawa Barat. Demikian juga terkait dengan tenaga kerja kita itu angkatan kerja kita ada 24 juta, bayangkan, yang formal itu lebih dari 11 juta dan sebagainya. Nah, kita berharap tentunya sebagai barometernya nasional, kita ingin terus menurunkan tingkat kecelakaan kerja di Jawa Barat. Kegiatan pemeriksaan fasilitas K3 di perkantoran yang dilakukan jajaran Disnaker Trans beserta stakeholder ini dilaksanakan di 4 titik lokasi perkantoran pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Bandung. Demikian laporkan Suher Maidan Arya, TPRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lainnya, saudara, sebuah masjid di Desa Lembang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat dibakar orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Polres Garut bersama MUI berencana membangun kembali masjid tersebut agar dapat digunakan beribadah warga untuk sementara. Dan untuk sementara pelaku kini telah diamankan dan dalam penanganan ahli jiwa. Inilah video amatir yang menggambarkan sebuah masjid yang diketahui berada di Kampung Nagrog, Desa Lembang, Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat dibakar pelaku berinisial E, 29 tahun, yang diduga mengalami gangguan jiwa. Pelaku pembakaran saat ini dalam penanganan ahli jiwa di Rumah Sakit Jiwa setelah sebelumnya sempat diamankan polisi. Aparat kepolisian telah berkoordinasi dengan psikiater dan ahli pidana terkait kasus tersebut. Pasca terbakarnya masjid tersebut, warga setempat bersama pihak kepolisian bahu-membahu membereskan bangunan dan pihak Polres Garut pun akan membangun kembali masjid yang terbakar agar bisa dipergunakan warga untuk beribadah. Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan, pembangunan masjid ini merupakan sebagai bentuk perhatian kepolisian atas kekecewaan warga pasca pembakaran yang dilakukan seorang ODGJ. Pihaknya pun telah bekerja sama dengan MUI Kabupaten Garut untuk memberikan bantuan dan menargetkan proses pembangunan masjid tersebut akan rampung selama 3 pekan. Semua bukan diinginkan oleh siapapun, dan ini wujud cintanya Polri terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dari hari pertama setelah kebakaran, kita langsung bersihkan, kita datangi pelaku, kita amankan, kita bawa ke rumah sakit, lalu seluruh anggota Polres untuk melakukan pembersihan
Dan hari ini adalah penyerahan secara simbolis dan insya Allah kita targetkan 3 minggu selesai dengan melibatkan seluruh masyarakat. Dari Kabupaten Garut, Piat Supriyatna, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, kini kita beralih ke berita viral. Tim redaksi kami kali ini mengangkat berita viral terkait penumpang KRL melahirkan di stasiun dan bayi diberi minuman kopi kemasan. Berikut informasi selengkapnya. Media sosial dihebohkan dengan kabar seorang ibu melahirkan di stasiun Tanah Abang. Ibu bernama Siti Fatimah diketahui mengalami kontraksi dalam perjalanan dari stasiun Tiga Raksa menuju stasiun Tanah Abang. Ia melahirkan darurat di stasiun setelah merasakan nyeri di perut sejak KRL yang ditumpanginya memasuki stasiun Palmerah. Melihat hal itu, petugas KRL langsung membantu Siti dan berkoordinasi dengan petugas kesehatan beserta pengamanan stasiun Tanah Abang. Setibanya di stasiun Tanah Abang, Siti langsung dibawa ke ruang pos kesehatan dengan menggunakan tandu sambil ditemani oleh suami Siti. Siti pun langsung melahirkan bayi laki-laki secara normal pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Setelah melahirkan, Siti dan anaknya langsung dilarikan ke RSUD Tarakan untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Ibu dan bayi dalam kondisi stabil sehingga bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Bayi berusia 7 bulan diberi minum kopi kemasan. Seorang bayi berusia 7 bulan di Goa diberi minum kopi kemasan. Peristiwa yang terjadi di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Bangali, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan itu viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang wanita meminumkan kopi kemasan bermerek kepada bayi laki-lakinya sambil memberikan keterangan di video tersebut bahwa hal itu lebih baik ketimbang meminum susu kental manis. Ia juga menuliskan, setelah meminum kopi, anaknya buang air 9 kali dalam sehari. Lurah Mangali, Farizah, membenarkan jika video yang viral tersebut berada di wilayahnya. Sang ibu dari bayi itu diketahui baru menempati rumah kontrakannya seminggu terakhir. Pihaknya mengaku belum mengetahui secara persis bagaimana kondisi ekonomi ibu dan bayi tersebut, namun akan segera memberikan perhatian dan bantuan. Saat ini ibu dan bayinya masih menjalani pemeriksaan di Polres Goa terkait aksinya meminumkan kopi kemasan kepada bayi yang viral di media sosial. Kejadian viral ini juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Ia menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat mengenai makanan untuk anak. Selanjutnya kami sampaikan informasi lalu lintas yang kami dapat dari area traffic control system di Sub Kota Bandung. Ada 4 titik yang akan kami perlihatkan kepada Anda saudara. Dan titik pertama kita akan ke Simpang Soekarno-Hatta Buah Batu. Kita akan melihat saudara dari arah barat yang akan menuju ke arah timur mengalami kemacetan dan juga padat merayap. Dan kita akan beralih ke kamera 2 yaitu berada di Simpang Cokroaminoto Pajajaran. Dari arah selatan yang akan menuju utara ramai lancar, begitupun dari utara yang akan menuju ke area barat begitu padat dan juga ramai. Kita akan beralih ke sisi selanjutnya atau simpang selanjutnya, Simpang Junjunan Tol Pasir yang terpantau ramai lancar. Dan terakhir kita akan beralih ke Simpang Soekarno-Hatta Kopo yang juga terpantau ramai lancar pada pukul 16:58 waktu Indonesia Barat yang kami terima dari ATCS di Sub Kota Bandung. Dan saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca ya untuk esok hari yang kami terima dari BMKG. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Akhir kata saya Frederico Sidata beserta kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.